Oke, bismillah, kita lanjutkan kembali ya untuk soal nomor 18. Nah, perhatikan ya. Soal nomor 18 ini, ketika Ahmad dan teman kelompoknya menguji makanan, mereka menyalakan pemanas bunsen, yang mana pemanas dengan bahan bakar spiritus. Urutan perubahan energi yang terjadi pada pemanas bunsen yang nyala adalah Oke. Jawabannya itu adalah A ya. Dari mana kita bisa melihat atau mendapatkan solusinya kimia, cahaya, dan panas? Yang pertama kita lihat ya. Yang pertama adalah bahan bakarnya. Ingat, pemanas bunsen adalah bahan bakarnya spiritus. Berarti ya, spiritus itu kan bahan kimia. Nah, dari kimia itu ya, kemudian menjadi cahaya ya. Sebelum dia panas, apinya itu ya, apinya menjadi cahaya dulu ya. Cahaya kemudian lanjut ke panas. Maka baru bisa menjadi atau memanaskan air ya, atau membuat makanan yang panas ya. Jadi yang pertama adalah kimia, kemudian kedua energi cahaya, kemudian yang ketiga adalah panas ya, api panas. Nah, ini jawaban yang A ya. Kemudian nomor 19. Perhatikan gambar trafo berikut ya. Trafo atau transformator sama aja ya. Trafo sebutan singkatnya. Di sini ya, diketahui 500 lilitan ya, yang sebelah kiri. Ingat, sebelah sini yaitu lilitan primer. Kemudian sebelah kanan ya, yaitu lilitan sekunder atau outputnya. Nah, kemudian yang sebelah kiri primer atau input ya. Ingat, jadi input itu sama dengan primer, kemudian sekunder itu sama dengan output. Nah, di sini jika tegangan input trafo 200 volt, ingat input berarti primer, berarti VP yang diketahui 200 volt ya. Maka besar tegangan output trafo, maka V sekundernya berapa? Oke, di soal kita ketahui ya, VP-nya 200 volt, NP-nya 500, ini ingat ini NP ya. P, kemudian NS ya, ini NS 50 lilitan dan NP-nya 500 lilitan. Nah, ditanya VS. Nah, kita punya rumus ini. Nah, sebandingannya 3 ya. Tegangan, lilitan, sama arus. Yang di soal hanya ada tegangan dan lilitan aja. Ya udah, yang kita pakai 2 ini aja. Kita nggak usah pakai yang ketiga ya. Nah, dengan mensubstitusikan ya data yang diketahuinya, VP-nya 200 ya. Kemudian NP-nya ya 500, kemudian NS-nya 50. Yang ditanya PS ya. Nah, udah, ini nolnya 2 nih. Ya, nolnya ini 500 dibagi 50 sama dengan 50. Ingat 50. Ini coret 1, coret 1 ya kan. Ini 20, sini 5 dibagi 5 dapat 1. Ya, sini 20. VS tinggal kali silang, VS ke sini ya, satunya ke bawah pembagi. Jadi VS dapat 20 volt ya. Coba dipahami lagi ya. Jadi cara cepatnya 500 dibagi 50 kan 50. Coret lagi nolnya 1 ya. 1 berarti sini 5, ada 5 juga dapat 1 ya. Ini 20 bagi 1 dapatlah PS di sini. PS ya. Oke, dapat nilainya 20 volt. Itu untuk nomor 19. Kemudian lanjut nomor 20. Nah, nomor 20, perhatikan alat-alat berikut ini. Alat yang bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik adalah yang pertama ya, jawaban yang paling tepat adalah trafo dan dinamo. Kenapa? Karena trafo dianya menggunakan konsep elektromagnetik juga. Ada lilitannya di dalamnya, kemudian ada batang besinya sehingga terjadi induksi elektromagnetik ya. Kemudian juga dinamo ya, dinamo.
Kalau setrika listrik tidak, ya dia hanya dari energi listrik menjadi energi panas deh ya, bukan menjadi energi gerak yaitu dinamo ataupun trafo ya, turunkan tegangan. Juga solder listrik ya. Solder listrik juga hampir sama kerjanya seperti setrika ya, pemanas D-nya ya. Oke, maka yang 3 dan 1 salah. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Oke, itu untuk soal nomor 1 sampai nomor 20. Kemudian tadi ya di awal sudah memberitahu ada latihan soal di video ini. Nah, inilah latihan soalnya. Yang pertama ini. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada cermin. Ini cermin cekung. Kemudian jarak bendanya ini yaitu berapa? 40 cm. Jika diketahui jarak fokus, nah diketahui katanya fokusnya itu 50 cm. Berapakah besar perbesaran benda? Berapakah besar perbesaran benda ya? Tinggal dimasukin ya, besar perbesaran bendanya berapa. Oke. Dengan rumus apa? Rumus yang tadi ya, yang super F sama dengan super S ditambah super S aksen. Nah, silakan dicari. Kemudian soal nomor 2 ya. Nah, ini soal nomor 2 ya. Tentang hukum Newton. Yang ke kanan ya, ingat ini Newton satunya ya. Newton. Yang ke kanan ada 15 Newton dan 35 Newton. Yang ke kiri ada 10 Newton dan 30 Newton. Jika benda bermasa 4 kg, berapa besar percepatan yang diterima benda? Ya, tadi ada salah satu contoh soal ya. Sama ya, di soal 2 juga ada yang sama. Nah, silahkan coba kalau misalkan kasusnya seperti ini, berapa kalian dapat percepatannya? Nah, ingat tadi. Kemudian berapa besar tegangan yang terjadi pada sistem ini ya, atau pada rangkaian ini. Diketahui R1-nya 2 ohm dan R2-nya 3 ohm. Jika diketahui ya. Oke, jika diketahui arusnya itu 2 ampere. Di sini ya. Jika arusnya diketahui 2 ampere, R1-nya 2 ohm dan R2-nya 3 ohm, berapa tegangannya? Nah, berapa tegangannya? Silahkan dicari ya dengan rumus hukum Ohm. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat tentang energi ya. Ini ada tingginya, ada bola ya di atas misalkan di atas gedung ya. Kemudian tingginya 5 meter. Jika massa bola 1200 gram dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi potensialnya. Nah, EP-nya berapa? Ya, tadi apa konsepnya? Nah, silahkan dikerjakan ya. Kemudian nomor terakhir ya, tentukan kutub B dan A ya. Jadi ini ada batang besi, kemudian dililitkan dengan kawat ya, dihubungkan dengan listrik, di mana di sini ingat yang panjang itu apa, positif apa negatif ya. Kemudian ingat nih, mulai dari mana nih kita menggenggamnya. Oke, kalau misalkan dari depan berarti kemana arah jempolnya, kalau dari belakang kemana arah jempolnya. Dan pertanyaannya, tentukan kutub B dan kutub A. Apakah B utara, A selatan, atau B selatan, A utara. Oke, itu saja untuk pertanyaannya. Untuk tugasnya silakan dipahami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.